Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi kaidah pencacahan, yaitu permutasi dan kombinasi. Yang pertama, permutasi. Digunakan untuk kasus yang memperhatikan urutan. Jadi, untuk memudahkan kita mengingat, perhatikan urutan, maka kita gunakan permutasi. Contoh, dalam satu kelas akan dipilih pengurus dari ketua, sekretaris, dan bendahara dengan 7 calon yang dapat dipilih. Berapa banyak susunan pengurus yang mungkin? Nah, di sini kita buat tabel ketua, sekretaris, bendahara. Misalkan, yang pertama terpilih ketua adalah A, sekretaris B, bendahara C. Maka hal tersebut akan berbeda apabila yang terpilih ketua A, sekretaris C, bendahara B. Berbeda pula apabila yang terpilih ketua B, sekretaris A, bendahara C. Dan seterusnya. Padahal dalam kasus ini yang terpilih adalah 3 orang yang sama, tetapi memiliki posisi yang berbeda. Nah, susunan akan berbeda meskipun yang terpilih oleh orang yang sama. ABC tidak sama dengan ACB, tidak sama dengan BAC, tidak sama dengan CAB. Maka soal ini memperhatikan urutan. Dengan demikian yang kita gunakan adalah permutasi, bukan kombinasi. Kemudian contoh yang kedua. Akan disusun bilangan puluhan dari angka 2, 3, 4, dan 5. Berapa banyak susunan bilangan yang dapat dibuat apabila tidak boleh ada angka yang diulang? Nah, kita ambil contoh, misalkan kita ambil angka 2 dan 4. 2 dan 4 bisa dibentuk menjadi bilangan 24 dan 42. Ini memiliki makna yang berbeda. Maka di sini kita peroleh AB tidak sama dengan BA. Maka dalam kasus ini kita juga menggunakan permutasi. Kemudian pada soal tidak boleh ada angka yang diulang. Di sini maksudnya adalah misalkan 22, 33, 44. Bilangan yang pertama 2 sudah muncul, maka pada bilangan yang kedua 2 tidak boleh muncul lagi. Itu yang dimaksud tidak boleh ada angka yang diulang. Untuk rumus permutasi. Permutasi R unsur yang disusun dari N unsur, maka rumusnya adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Kita ingat rumus faktorial, misalkan kita punya 4 faktorial, maka rumusnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 24. Nah, kita kembali lagi ke contoh yang awal. Dalam satu kelas akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dengan 7 calon yang dapat dipilih. Berapa banyak susunan pengurus yang mungkin? Nah, kita di sini memiliki N unsur yaitu 7 calon. Kemudian yang akan dipilih adalah 3 unsur yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka R adalah 3. Maka kita dapat menyelesaikannya dengan cara 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, di sini kita bisa hitung 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Karena di sini sama, maka bisa kita sederhanakan. Nah, kita hitung menjadi 210. Maka banyak susunan pengurus yang mungkin ada 210 cara. Kemudian permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Rumusnya permutasi dari N unsur yang tersedia di mana terdapat A, B, C unsur yang sama. Maka rumusnya adalah N faktorial dibagi A faktorial dikali B faktorial dikali C faktorial dan seterusnya. Contoh, banyaknya susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada kata kalkulus adalah. Nah, kita selesaikan.
Pada kata kalkulus terdapat 8 huruf. N sama dengan 8. Kemudian kita cek huruf yang sama. Di situ ada K. Huruf K ada 2, artinya A sama dengan 2. Huruf L ada 2, artinya B sama dengan 2. Huruf U ada 2, artinya C sama dengan 2. Maka dapat kita hitung 8 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Maka hasilnya adalah 5040. Jadi banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat diperoleh adalah 5040. Permutasi siklis. Rumusnya. Permutasi siklis digunakan untuk menentukan suatu aturan melingkar. Banyaknya permutasi siklis atau melingkar dari n unsur rumusnya adalah n dikurangi 1 faktorial. Contoh, suatu keluarga terdiri dari 6 orang duduk mengelilingi meja makan yang berbentuk lingkaran. Berapa banyak cara agar mereka dapat duduk mengelilingi meja makan dengan urutan yang berbeda? Nah, dapat kita selesaikan dengan menggunakan permutasi siklis. Di situ diketahui bahwa terdapat 6 orang, maka N sama dengan 6. Kita hitung P sama dengan N dikurangi 1 faktorial, maka N sama dengan 6 kita gantikan menjadi N dikurangi 1 faktorial, yaitu 6 dikurangi 1 faktorial sama dengan 5 faktorial, hasilnya 120. Jadi banyaknya cara mereka duduk melingkar ada 120 cara yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke kombinasi. Nah, di sini kombinasi digunakan untuk menentukan kasus yang tidak memperhatikan urutan. Contoh, dari 10 orang pemain bulu tangkis akan dibentuk pasangan ganda. Banyak pasangan ganda yang dapat dibentuk adalah, nah, di situ ada pemain 1 dan pemain 2 yang akan dipilih. Ketika pengundian pertama diperoleh pemain A, kemudian pengundian kedua diperoleh pemain B. Itu akan bernilai sama ketika pengundian pertama diperoleh pemain B dan pengundian kedua diperoleh pemain A. Nah, maka AB sama dengan BA. Di sini tidak memperhatikan urutan. Sama halnya dengan pemain pertama E, pemain kedua C, itu akan sama dengan pemain pertama C, pemain kedua E. Nah, berarti soal ini tidak memperhatikan urutan, sehingga cara menyelesaikannya menggunakan kombinasi. Rumusnya, kombinasi R unsur yang disusun dari N unsur, yaitu simbolnya seperti ini, kita gunakan C. Kalau tadi permutasi P, untuk yang kombinasi kita gunakan C. N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N dikurangi R faktorial. Nah, ini untuk rumus faktorialnya masih kita ingat ya. Contoh, dari 10 orang pemain bulu tangkis akan dibentuk pasangan ganda. Banyak pasangan ganda yang dapat dibentuk adalah, oke, penyelesaiannya. Berarti di situ N adalah 10. Kemudian akan dibentuk pasangan ganda. Maka di situ ada 2 orang yang akan dipilih. Maka R ada 2. Sehingga kita gunakan, maaf ini harusnya C, 10C2. Kombinasi ya, bukan permutasi. Maka cara menghitungnya, N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Maka di sini 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 10 dikurangi 2 faktorial. 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 8 faktorial. Di sini 8 faktorial bisa kita sederhanakan. Maka kita tinggal menghitung 10 kali 9, 90 dibagi 2 kali 1, 2, yaitu hasilnya 45. Maka banyak pasangan ganda yang dapat dibentuk adalah 45 cara. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.